Setiap pasal dalam KUHP itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh siapa saja. Menjadi besar suatu kasus karena ketokohan. Dalam menyusun dakwaan, harus memperhatikan kecermatan penyesuaian pasal. Itu ada itu. Kasus misalnya dikatakan bahwa Tifa ini sudah menang atau sudah istilahnya tidak mungkin didakwa lagi. Enggak begitu. Jaksa masih bisa membuat dakwaan kembali dan bisa diajukan untuk disidangkan kembali. Selamat sore pemirsa On The Table, OTT-cumi-cumi.com. Selamat datang lagi di meja besar ini. Nah pemirsa, seperti sudah ramai dibicarakan, pada hari Kamis kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah mengeluarkan putusan sela atas perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi yang diduga dilakukan oleh Dr. Tifa. Ini sidangnya Dr. Tifa, sementara Roy masih melakukan langkah hukum pra-peradilan. Dan dalam putusan sela itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan menerima eksepsi dari Dr. Tifa. Dan keputusan ini disambut bahagia, gembira oleh Dr. Tifa dan timnya. Tetapi di luar ekspresi kebahagiaan Tifa dan teman-teman tim lawyer, ternyata masih ada diskusi yang berkelanjutan. Terutama terkait dengan pertanyaan apakah dengan keputusan sela ini berarti perkara ini gugur, dalam arti Dr. Tifa bebas sepenuhnya dari jeratan, atau sebenarnya masih ada celah hukum untuk pihak jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum lagi. Dan untuk membahas ini di depan saya sekarang ada lawyer senior, Wakil Ketua Umum Komisi Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia KAI, Bang Petrus Bala Pationa. Selamat sore. Selamat datang Om. Oke. Selamat datang. Pertama kali di studio. Baru pertama kali saya diundang ke studio OTT. Makanya emang perlu kita dengarkan pandangan-pandangan hukum dari praktisi maupun pakar hukum. Karena podcast ini tujuannya untuk edukasi. Jadi kita tidak memihak siapapun, tapi semua pendapat hukum tentang sebuah peristiwa atau proses hukum kita dengarkan. Baik. Om, pasti ngikutin lah. Saya mengikuti. Ya kan? Praktisi hukum. Ini kasus besar ya kan. Betul. Siapapun, bahkan orang-orang di warung pinggir jalan pun ngikut. Apalagi Om Petrus, karena nanti setiap keputusan pengadilan itu kan jadi jurisprudensi. Betul. Kan, Om? Betul. Oke. Bagaimana pandangan Om tentang putusan sela kemarin? Jadi apa yang diputuskan oleh hakim itu, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ada kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan. Oke. Maka hakim dalam putusan menyatakan dakwaannya batal. Kalau suatu dakwaan batal artinya diputuskan dalam putusan sela, secara prosedur ya KUHP, jaksa diberi dua pilihan. Yang pertama, dia boleh mengajukan perlawanan. Yaitu mengajukan banding ke pengadilan tinggi, di mana menurut jaksa bahwa apa yang diputuskan oleh majelis hakim itu salah. Sehingga dia mau meminta banding ke pengadilan tinggi supaya pengadilan tinggi menguji apa yang dipertimbangkan oleh hakim. Atau dia juga menyadari kesalahan sehingga dia menerima apa yang diputuskan oleh hakim. Kalau jaksa menerima apa yang diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa dakwanya salah, maka jaksa mempunyai hak untuk menyusun kembali dakwaan dengan memperbaiki apa yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai kesalahan. Jadi pilihannya ada jaksa. Maka yang paling praktis, jaksa tidak perlu banding, mengajukan perlawanan. Karena begitu mengajukan perlawanan, bisa saja 1 bulan baru turun. Kalau turun
misalnya putusan banding itu ternyata hakim PT sependapat dengan hakim PN, kan sudah buang waktu. Dia punya pilihan memperbaiki dakwaan. Dan setelah memperbaiki dakwaan, jaksa boleh melimpahkan kembali berkasnya ke pengadilan dengan perbaikan seperlunya seperti apa yang diputuskan oleh hakim, kemudian disidangkan kembali. Oke. Pelimpahan yang kedua itu pasti dengan nomor perkara baru. Karena misalnya nomor perkara Dr. Tifa itu kan nomor 301. Perkara nomor 301 untuk saat ini istilahnya dalam tanda petik sudah berhenti karena adanya putusan selah. Oke. Kalau jaksa menerima putusan selah itu bahwa dia mengakui kesalahannya, maka jaksa boleh memperbaiki. Setelah memperbaiki, dia melimpahkan kembali. Kapan jaksa bersikap untuk menerima atau menolak putusan selah itu, undang-undang memberikan tenggang waktu 7 hari. 7 hari. Kalau diputuskan tanggal 23, maka jaksa harus menentukan sikapnya itu terakhir di tanggal 30. Tapi sebenarnya kalau dia menyadari sesudah putusan sehari 2 hari dia sadar bahwa itu salah, dia langsung menyatakan menerima. Begitu menerima, dia kan bisa perbaiki dakwaan dalam 1-2 hari. Tidak perlu sampai menunggu 7 hari. Begitu dia memperbaiki, dia melimpahkan lagi ke pengadilan. Ketua PN itu akan memperlakukan perkara yang baru masuk itu dianggap perkara baru. Tapi karena ini ada riwayatnya dengan majelis yang pernah memutuskan perkara dalam putusan selah, perkara katakanlah 301. Lalu perkara baru kita anggap saja nomor 320. Di sana kan sudah ada catatan perkara 320 sebenarnya kaitannya dengan 301. Maka bisa saja ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama. Dan itu memang bagusnya begitu. Itu prosedurnya. Jadi apa yang diputuskan oleh hakim itu bukan berarti perkara Tifa itu berakhir dalam arti tutup. Tidak ada. Seseorang terdakwa yang diadili di pengadilan, perkara dianggap selesai itu ada di putusan akhir. Yang hakim dalam pertimbangannya atau dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dihukum. Atau terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan. Itu di putusan akhir. Implikasi dari putusan akhir itu ada upaya hukum. Kalau katakanlah hakim berpendapat sehingga dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah sehingga dihukum. Dihukum itu kan tergantung apa yang dituntut oleh jaksa. Ada kalanya hukumannya melebihi yang dituntut, ada kalanya dikurangi. Kalau diputuskan katakanlah terlalu berat atau terlalu tinggi, pasti ada pihak yang tidak terima. Misalnya terdakwa, dia akan banding. Kalau diputuskan terlalu rendah, misalnya jaksa menolak, dia bisa banding. Ada juga putusan yang isinya menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan. Dalam KUHP, suatu putusan di mana terdakwa bebas, maka tidak ada upaya hukum lagi, perkara close di situ. Itu sekarang. Itu mekanismenya. Jadi kalau Tifa mengatakan bahwa dia sudah selesai dan istilahnya berharap bahwa jaksa tidak mengajukan dakwaan lagi, ini kan perkara bukan main-main. Walaupun pasalnya katakanlah pencemaran. Tapi suatu perkara dari pengalaman saya, setiap pasal dalam KUHP itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh siapa saja. Menjadi besar suatu kasus karena ketokohan. Siapa yang melaporkan, siapa pelakunya, itulah yang jadi berita. Katakanlah begini, orang melakukan tindak pidana, maaf ya, pemalsuan surat kah, penipuan kah, itu terjadi di semua kalangan. Tetapi mengapa suatu kasus menjadi besar? Yaitu karena korbannya atau pelapornya tokoh. Atau yang melakukan adalah public figure. Nah, maka itu menjadi besar. Di mana-mana begitu. Ya, contoh kita kasih gambaran sekarang.
kasus TPPU atau korupsi yang sekarang katakanlah yang lagi rame mantan Jampitsus. Banyak kasus TPPU, banyak kasus korupsi, tapi karena dia adalah tokoh dan seorang penegak hukum yang mempunyai jabatan tinggi, maka menjadi heboh. Itulah banyak pegawai kecil juga korupsi, tapi mengapa tidak viral? Tidak terekspos. Karena itu tokoh. Semua kasus seperti itu. Jadi kasus misalnya dikatakan bahwa Tifa ini sudah menang atau sudah istilahnya tidak mungkin didakwa lagi. Enggak begitu. Jaksa masih bisa membuat dakwaan kembali dan bisa diajukan untuk disidangkan kembali. Oke. Putusan ini juga menjadi pembelajaran dalam kasus atau dakwaan untuk Roy Suryo. Karena siapa tahu dalam dakwaan yang dimana Tifa punya eksepsi dikabulkan itu, yang saya dengar juga bahwa dalam dakwaan itu jaksa masih menggunakan KUHP lama. Oh, itu poinnya Om ya. Itu poinnya. Kenapa hakim kemudian mengatakan ini kabur? Ya, maksudnya begini. Memang kalau bicara peristiwa hukumnya dan proses penyidikannya masih pakai KUHP dan KUHP lama. Tahun 2025 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP belum berlaku. Baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Demikian pun KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 baru berlaku di 2 Januari 2026. Yang kita ikuti, hakim mempertimbangkan ada kesalahan jaksa karena mendakwa dengan pasal-pasal KUHP lama. Dalam doktrin hukum, undang-undang yang sudah tidak berlaku, ya tidak boleh dipakai. Kalau jaksa mendakwa ketika proses penyidikan dengan KUHP lama, maka rumusan dalam dakwaan itu harus berbunyi ketika disidik. Misalnya pasal yang digunakan kan pencemaran nama baik 310 di KUHP lama. Maka harus diikuti dengan kalimat perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik pasal 310 KUHP Undang-Undang KUHP lama yang telah disesuaikan dengan pasal katakanlah 403 KUHP baru. Jadi pasalnya itu ada. Tapi sekarang dengan KUHP baru dia ada di pasal berapa? Harus disandingkan. Harus disandingkan, baru nyambung. Hanya itu aja kesalahannya. Jadi kalau tidak dibunyikan yang pasal KUHP lama, misalnya pasal 3010 yang sekarang di KUHP baru di pasal berapa? Dia harus bunyikan. Karena rumusan pasal misalnya 310 di KUHP lama adalah sama persis dengan rumusan 403 di KUHP baru. Karena jangan salah, banyak delik, banyak norma dalam KUHP lama hanya dipindahkan saja ke KUHP baru. Pasalnya bisa berubah. Misalnya di KUHP lama 310, ya toh? Lalu menjadi 403. Atau misalnya di KUHP lama pemalsuan di pasal 263. Di KUHP baru 391, rumusan delik, ancaman pidananya pun sama. Jadi inilah soal kejelihan, tetapi bisa saja begini. Ketika jaksa menyusun dakwaan itu, mungkin dia terlalu pede dan dia tidak memperhatikan edaran jaksa agung. Di mana dalam edaran itu intinya begini. Dalam menyusun dakwaan, harus memperhatikan kecermatan penyesuaian pasal. Itu ada itu. Ya contoh tadi, dakwaan dalam perkara Tifa kan 310 KUHP lama. Harus dipadankan dengan KUHP baru di pasal katakanlah 403. Itu ada edaran jaksa agung itu. Jadi mungkin jaksa ini dia tidak meminta semacam approval atau atasannya membaca, tapi mungkin sudah dipercayakan, makanya dia tidak koreksi. Tapi terlepas dari itu semua, menurut saya perkara belum berakhir secara hukum. Secara hukum, jadi misalnya nanti begini, ketika
pelimpahan yang karena perbaikan ini, percaya pasti pengacaranya bilang perkara tidak bisa disidangkan lagi karena sudah nebis in idem, sudah pernah disidangkan. Salah itu. Nebis in idem itu bukan soal prosedural formal, tetapi pokok perkaranya. Ini belum dianggap nebis in idem. Artinya perkara yang sama tidak boleh diadili dua kali. Nah, untuk perkara yang katakanlah dilimpahkan kedua, tidak bisa dikatakan nebis in idem karena belum diputuskan pokok perkaranya. Ya begitu. Ya. Nah ini sederhana tapi runut dan ya betul. Cuman masalahnya ya itu kembali kepada kalau orang menyusun dakwaan itu kan soal gaya. Cerita fakta segala macam itu kan di BAP. Tapi cara membangun narasi itu kan soal gaya. Katakanlah gaya jaksa menyusun begini. Biasanya dimulai dengan kalimat pembukaan. Bahwa ia terdakwa, disebutkan namanya. Ya, disebutkan. Jadi bahwa ia terdakwa misalnya Dr. Tifa nama lengkapnya. Dalam pemeriksaan awal ketika hakim membuka sidang, ada yang namanya pemeriksaan identitas. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kekeliruan. Bahwa benar nggak orang yang kita adili ini identitasnya benar atau tidak. Maka ketika hakim membuka sidang, hakim ketika semua sudah duduk, hakim menyatakan perkara nomor sekian, disebutkan nomor perkaranya, atas nama terdakwa disebutkan namanya, misalnya Dr. Tifa, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok. Oke, sebelum pembacaan dakwaan, majelis ingin memverifikasi identitas saudara. Maka mulai diperiksa nama saudara, dibacakan. Umur saudara, tempat lahir saudara, pekerjaan, jenis kelamin, tempat tinggal atau alamat. Dibacakan. Kalau dia sudah benarkan semua, kan bisa saja ada ketikan yang salah. Ketikan yang salah itu macam-macam. Bisa salah namanya, bisa salah tanggal lahirnya. Bisa salah alamatnya. Mengapa selalu ada kesalahan? Banyak dakwaan itu yang hanya mengkopi perkara orang. Jadi perkara misalnya si A, lalu urutan ke bawahnya dia tidak ganti. Ada sering itu kekeliruan seperti itu. Perkara yang diadili si A, nama yang muncul B. Dia ketik sudah benar ganti yang awalnya nama A kan dia isi. Lalu identitas berikutnya ke bawah dia tidak periksa. Makanya ada juga perkara yang di nama A depannya perempuan, kelaminnya laki-laki di situ. Kenapa dia mengkopi? Karena itu format yang standar sehingga dia hanya mengganti nama saja. Dia tidak periksa identitas lainnya. Mulai umur sekarang. Karena dia sudah formal aja. Itu sudah standar. Sudah ada formulirnya dalam dakwaan itu. Maka bunyinya bahwa ia terdakwa. Misalnya Dr. Tifa. Pada hari tanggal disebutkan. Misalnya pada tanggal 25 November 2025. Atau setidak-tidaknya pada bulan November. Atau setidak-tidaknya pada tahun 2025. Artinya kalau tidak tanggal 25 November, ya bulan November lah. Kalau tidak November, ya tahun 25 lah. Jadi waktu itu dikunci seperti itu? Waktu itu dikunci sedemikian rupa. Jadi mengenai istilahnya tempus deliktinya itu dikunci sedemikian rupa. Misalnya begini. Pada hari Senin 1 Desember 2025. Atau setidak-tidaknya pada bulan Desember. Atau setidak-tidaknya pada tahun 2025. Bertempat di, dia sebutkan tempatnya. Di Jalan Pondok Indah. Kelurahan Pondok Indah. Atau setidak-tidaknya di kelurahan, di kecamatan. Atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang mengadili. Oke, kalau tidak terjadi Pondok Indah, di kelurahan lah. Tidak di ini, pokoknya di Jakarta Selatan lah. Itu namanya jaring. Dia akan membuat sedemikian rupa, baik tempus atau lokusnya. Baru nanti pembuktiannya.
terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut. Dia harus jelaskan terdakwa membuat apa, dan dalam penyusunan itu dia bukan hanya mengarang. Apa yang disusun itu adalah berdasarkan apa yang dibaca dalam keterangan saksi atau dalam keterangan tersangka di BAP. Di BAP. Jadi misalnya dia mengatakan bahwa pada tanggal sekian di mana dia sebutkan tempatnya, terdakwa bersama-sama. Menentukan bersama-sama itu kan bukan karangan jaksa. Artinya dalam BAP itu ada cerita terdakwa melakukan perbuatan bersama. Itu ada. Caranya seperti apa? Oh, misalnya kalau perampokan, dia mencongkel mobil dengan menggunakan kunci palsu, itu dijelaskan semua. Dari mana dia bisa menulis bahwa terdakwa bersama-sama? Itu keterangan di BAP. Dari mana cara dia mencongkel pintu? Keterangan di BAP. Lalu dari rumusan, dari semua cerita itu, ada bagian penutup dari dakwaan. Setelah semua narasi itu disusun, pada bagian akhir dakwaan itu, jaksa menyimpulkan di kalimat penutupnya, kira-kira bunyinya begini, bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal. Dia sebutkan pasalnya. Nah, itu satu pasal sudah selesai. Lalu dakwaan kedua, lapis kedua misalnya. Dia ceritanya sama. Lalu kesimpulannya pasal berapa. Jadi berjenjang dari yang berat, ringan, sampai yang paling ringan. Gitu loh. Jadi cara jaksa menyusun dakwaan itu, dia harus bisa melihat pasal apa ketika dibuat oleh penyidik. Yang kita dengar juga bahwa dalam dakwaan itu jaksa menambah pasal. Selundupan katanya. Pasal selundupan. Mengapa disebut pasal selundupan? Begini, jaksa menyusun dakwaan itu harus bersumber dari BAP. Ketika di BAP itu penyidik memeriksa itu sudah dibunyikan. Saudara tersangka diperiksa karena melanggar. Itu disebutkan. Tapi kalau semua yang disebutkan itu dia sudah masukin, lalu ternyata ada yang tidak disebutkan, dia masukin, ya nggak boleh. Jangan tambah-tambah pasal. Makanya bisa saja yang mereka katakan dari pihak TIFA, ini ada pasal selundupan. Karena apa? Mereka membaca BAP. Di BAP ketika disidik oleh penyidik, pasal yang namanya tambahan itu nggak ada. Maka mereka berkeberatan. Dan itu benar. Kenapa? Itu memberi ruang kepada terdakwa atau penasihat hukum membela diri. Dalam arti begini, saya atau TIFA dituduh melanggar pasal 310. Lalu kenapa ada pasal lain di luar 310? Itu nggak boleh. Kecuali dari awal ketika penyidikan polisi sudah ada pasal-pasal yang lain. Kalau dibilang itu karena pengembangan penyidikan? Oh beda. Kalau soal pengembangan penyidikan, artinya katakanlah begini. Ada orang dilaporkan, katakanlah kasus pembunuhan, meninggalnya orang. Peristiwa pokoknya itu pembunuhan, hilangnya nyawa orang. Tetapi dalam penyidikan ternyata, sebelum pembunuhan didahului dengan pemerkosaan. Maka itu temuan, pasal baru lagi. Atau dengan pencurian. Itu temuan. Pasalnya akan bertambah. Itu masih di ranah penyidik? Masih ranah penyidik, boleh. Jadi pidana awalnya menghilangkan nyawa orang lain. Tapi ternyata ya didahului dengan pemerkosaan, mengambil barang korban. Lalu setelah mengambil barang korban, pasti ada pasal tambahan. Setelah tersangka itu mengambil, kan dia akan uangkan. Dia jual ke orang lain. Pembelinya akan terlibat di pasal penadahan. Jadi pengembangan itu dibolehkan asal dalam penyidikan itu sudah dibunyikan. Tapi kalau pengembangan itu tidak dibunyikan, lalu jaksa kreasi sendiri, ya nggak boleh. Jadi makanya dakwaan berlapisnya begini. Contoh, pasal yang paling berat seperti saya contohkan tadi, menghilangkan nyawa orang berarti pasal pembunuhan. Di KUHP lama 390. Di KUHP baru tinggal dilihat saja. Berarti yang terberat kan pembunuhan. Ternyata di berikutnya ada perampokan.
pencurian dengan kekerasan, ya dia pasal lain lagi. Ya toh? Dan itu bisa dilakukan penyidik? Bisa, itu boleh. Oh, karena isu pasal selundupan ini sejak dari penyidikan kayaknya. Oh itu, jadi begini. Yang saya pahami, 32, yang menurut mereka 35 itu pasal penyelundupan itu karena IT, undang-undang IT pasal 32, 35. Kalau itu di laporan pertama tidak ada, ketika dilaporkan hanya 310. Tapi dalam pengembangan ditemukan pelanggaran undang-undang IT, ya boleh. Asal di penyidikan sudah ada. Ketika dia diperiksa, sebelum di BAP itu setelah identitas tersangka itu, ada kalimat begini. Tersangka atau ia diperiksa sebagai tersangka diduga melanggar pasal apa saja. Laporan awalnya kan 310. Tapi pengembangan itu akhirnya ditambahkan pasal. Itu boleh. Dan itu bukan selundupan. Bukan. Artinya di polisi itu yang dalam praktek itu dinamakan LP tipe A. Laporan tipe A. Nah, artinya laporan temuan penyidik. Penyidik yang bekerja, dia menemukan, bukan hanya mati aja orang ini. Dia merampok juga, dia memperkosa juga, diikuti dengan membakar rumah orang itu. Jadi ada kalanya kasusnya begini. Banyak kasus kan rumah orang dibakar. Ternyata begitu setelah apinya padam, diperiksa ada orang mati. Diselidiki bukan mati karena kebakaran. Oh, kepalanya sudah ada tanda-tanda kekerasan. Nah itu. Jadi semua perkara itu bisa dikembangkan oleh penyidik sepanjang bisa dibuktikan. Dan kalau itu ada di awal dari penyidikan, maka jaksa boleh membuat dakwaan. Bukan berarti nggak boleh. Asal dalam BAP itu ada. Tapi kalau di BAP itu tidak ada. Jadi sumber BAP itu begini. Ketika pintu masuk penyidik melakukan penyidikan kan masuknya dengan 310. Tapi dalam pengembangan ternyata ada pelanggaran undang-undang IT, ya boleh. Beda kalau pasalnya 310 dan undang-undang IT di penyidikan tidak ada. Kemudian di dakwaan ada, ya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jangan disalahpahami penyelundupan. Penyelundupan itu harus dipahami bahwa di penyidikan itu tidak ada. Tidak ada. Tiba-tiba muncul di dakwaan. Itu baru namanya selundupan. Tapi kalau di penyidikan itu ada, walaupun laporan awalnya itu tidak ada pasal itu, boleh. Secara undang-undang. Tidak masalah. Kemudian pertanyaan tadi Om, balik lagi. Nanti mungkin kita akan lebih dalamin soal pasal-pasalnya itu. Tapi yang jadi pertanyaan orang juga sekarang itu begini. Kalau dalam waktu 7 hari, ternyata jaksa tidak bisa melakukan perbaikan itu. Gugur total perkaranya. Begini, undang-undang memberikan kesempatan kepada jaksa untuk bersikap selama 7 hari. Jadi bisa hari pertama dia sudah bersikap menerima atau menolak. Tapi kesimpulan akhir dia menerima atau menolak itu di hari ke-7. Pengacara terdakwa boleh cek ke pengadilan. Di catatan di catatan upaya hukumnya itu ada. Jadi di bagian banding PTSP pengadilan itu kita bisa tanya perkara nomor sekian ada nggak bandingnya? Ya toh? Bisa saya tidak ada catatan banding. Artinya jaksa menerima. Tapi kalau ada catatan banding seperti di awal tadi saya katakan berarti jaksa merasa pede bahwa dakwaan dia sudah benar. Maka dia banding. Tapi kalau jaksa saya udah mengakui saya khilaf segala macam, saya perbaiki. Itu akan ketahuan. Lalu misalnya kalau sampai tidak ada perbaikan dakwaan dan jaksa menerima sehingga perkara ini terjalan, pasti kegaduhan. Pertama, ini soal seorang tokoh. Pelapornya Pak Jokowi. Kalau ini sampai perkara tidak jalan, saya kira masyarakat akan protes kepada kejaksaan. Ini perkara kenapa dihentikan? Dan pasti orang ribut. Karena kalau orang tidak menjalankan proses hukum, pertama penyidik sudah bekerja cukup lama, hampir setahun sekian. Setahun lebih. Lalu ternyata eksepsi diterima, lalu jaksa tidak melakukan perlawanan.
atau perbaikan gugatan. Perbaikan gugatan. Saya kira jaksa itu akan dicari. Kenapa ini, ada apa? Ya toh? Iya. Ada apa dengan misalnya terdakwa? Kenapa misalnya tidak memperhatikan hak-hak dari pelapor? Karena dalam perkara pidana, hak-hak pelapor atau apa yang menjadi kepentingan pelapor itu diwakili oleh jaksa. Sebagai lawyer negara. Iya, betul. Jadi dialah yang mewakili. Lalu kalau misalnya jaksa tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan ini, saya kira sangat berisiko. Itu jadi tanda tangannya besar. Sangat berisiko. Nah, kalau kemudian jaksa melakukan perbaikan gitu, tapi ternyata oleh hakim masih dianggap ini salah ini. Ya bisa saja. Itu artinya apa? Artinya maaf aja, jaksanya kita harus katakan jaksa masih magang itu. Jaksa masih magang. Kenapa? Ini perkara seorang tokoh. Artinya apa? Tim jaksanya itu harus benar-benar kompetensinya bagus. Pengalamannya, jam terbangnya, bahkan kemampuan akademisnya harus bagus. Kalau tidak, kejaksaan itu sangat mempermalukan dirinya. Punya SDM kok seperti ini. Orang akan olok-olok habis-habisan, bully. Ternyata yang pegang perkara Pak Jokowi jaksa magang. Magang dalam arti, maaf ya, mungkin dia belum masuk pusdiklat atau dia baru pulang dari pusdiklat yang baru belajar. Fresh graduate. Ya, begini, orang jadi jaksa ini kan setelah diterima, dia tidak langsung pegang perkara untuk membuat dakwaan. Mereka harus masuk di pusdiklat Ragunan dulu. Pendidikan, lalu setelah lulus yang terbaik menempati kejaksaan-kejaksaan yang kota-kota besar. Betul. Kalau misalnya maaf aja yang kau biasa-biasa saja otakmu masih ini, udah kau ke jaksa kabupaten-kabupaten yang baru dimekarkan lah. Ya toh? Iya. Kabupaten yang misalnya maaf aja di kabupaten induk salah satu di Flores, lalu pemekaran baru, udah kau ke kabupaten yang baru dimekarkan sana lah. Parkir di sana dulu, belajar dulu. Tapi kalau yang mampu, yang pintar, itu diincar oleh SDM. Udah, dia ini cocoknya di Jakarta. Sudah ada semua. Sama seperti polisi. Ini sangat mampu. Kemampuan akademis yang bagus. Taruh di polda-polda yang tipe A. Sama, jaksa juga sama. Jadi kalau maaf nih, jaksa yang otaknya pas-pasan lalu ditaruh di Jakarta Timur, orang akan bertanya, siapa sih yang backingin taruh dia di situ? Dia akan dievaluasi. Nah, gitu, kira-kira begitulah. Dan kesempatan memperbaiki itu cuma sekali. Satu kali. Berarti kalau dia gagal tadi resikonya ngeri banget. Jadi begini, katakanlah dakwaan yang kedua dia salah lagi. Betul. Masih punya kesempatan memperbaiki, tapi kan masa kesalahan sampai diperbaikin 2 kali? Oke. Dia masih punya hak memperbaiki juga. Reputasi ya. Ya kan, berarti waduh maaf banget nih, kejaksaan di Jakarta buat dakwaan kok kayak mahasiswa fakultas hukum. Iya. Nah itu. Berarti orang bisa, Pak Jaksa Agung nih gimana SDM-nya ini. Nah, jadi saya yakin bahwa mereka sangat memperhatikan dan akan hati-hati. Karena ya pelapornya ini kan mantan presiden ke-7 loh. Yeah. Nah, jadi kalau mantan presiden ke-7 saja penanganan perkara ini, lalu bagaimana masyarakat biasa yang sebagai pelapor? Kan artinya ya kalau memang sudah begini ya kita evaluasi semua jaksa kalau gitu. Ya toh? Yeah. Karena seseorang jaksa dianggap mampu itu kan dari cara dia menyusun dakwaan dan kepiawaiannya dalam pembuktian di persidangan. Dia bersidang dengan cara yang santun, tenang, tapi pertanyaannya telak kepada saksi, kepada terdakwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Orangnya harus santun. Semua yang bersidang harus santun di sidang. Jadi kalau kita tidak terima dengan suatu pertanyaan, ya nanti giliran you akan bertanya, boleh mementahkan. Tapi kalau bersidang, orang bertanya, you potong, you ganggu segala macam, ya itu bukan begitu caranya. Itu talk show. Ya, bukan begitu. Ya, itu debat. Itu debat kusir. Karena hakim harus menjadi
pemimpin lalu lintas dialog. Kalau yang gaduh, bila perlu keluarkan. Atau biasanya, ya pengalaman saya bersidang, kalau pengacaranya sudah sampai misalnya 15 sampai banyak gitu, kan tidak mungkin semua bicara. Hakim yang efektif dan efisien yang katakan, udah ini kan banyak sekali, boleh nggak yang juru bicaranya 2 orang saja? Boleh. Yang mau bertanya titip aja, tulis, suruh dia tanya masalah itu. Boleh. Karena kalau semua berbicara, tidak akan selesai. Dan itu dibolehkan. Ya. Itu tergantung hakim atau ketua yang memimpin sidang itu, dia punya kebijaksanaan seperti apa. Tapi seperti sidangnya Viva ini, saya melihat hakimnya cukup bijak dalam arti mengakomodir apa yang selalu dimintai oleh tim pengacara terdakwa. Kayaknya dia mengakomodir semua, tapi itu nggak apa-apa. Memberikan semua hak-haknya, boleh. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya Om, ketika nanti itu kemudian disidangkan lagi dan ternyata hakim memutuskan oh ini dakwaan dia udah benar dan Ya. berarti sidang masuk ke Jadi kalau yang kedua itu putusannya ada 2 kemungkinan juga. Kalau ternyata dakwaannya masih salah, maka eksepsi dikabulkan. Tapi kalau hakim memutuskan bahwa dakwanya sudah benar, maka eksepsi ditolak. Begitu eksepsi ditolak, hakim mengatakan kepada jaksa, sidang berikutnya adalah sidang pembuktian dari jaksa. Misalnya jaksa akan ditanya, saudara jaksa ini ada saksi katakanlah 50 orang. Kan tidak mungkin seluruhnya didengar keterangannya. Ya. Tinggal saudara pilah-pilah. Tidak harus semuanya. Berapa orang yang dihadirkan yang bisa mewakili semua keterangan yang memenuhi dakwaan saudara. Oh, Boleh. oke. Jadi ada kalanya dalam suatu berkas perkara itu tingginya tinggi sekali. Dan isinya adalah keterangan saksi. Kita jangan salah. Semua keterangan saksi itu bisa saja untuk suatu peristiwa yang sama. Penyidik membuat BAP 10 saksi. Udah cukup 1 orang aja yang bercerita tentang hal itu. Boleh. Maka ketika pemeriksaan saksi itu, hakim akan bertanya kepada jaksa, ini saksinya begitu banyak, apakah semuanya mau diajukan atau tidak? Oh iya, tidak semua. Karena syarat saksi itu tidak harus sebanyak. 3 saksi saja cukup. Tapi kalau 1 enggak. 1 enggak. 1 itu istilahnya unus testis, nullus testis. 1 saksi bukan saksi. Tapi 3 cukup. Itu artinya sudah memenuhi dalam KUHP itu, kalau di KUHP lama itu pasal 185 tentang alat bukti. Oke. Alat bukti di KUHP lama 185 itu terdiri dari 5. Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara di KUHP baru, alat bukti itu diatur dalam pasal 235. 235. Yang tadinya 5 sekarang menjadi 8. Memang yang intinya ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Lalu yang di KUHP lama petunjuk diganti menjadi pengamatan hakim. Nah, itu apa? Dan Pengertian pengamatan hakim, memang ini otoritas hakim untuk menilai tentang perbuatan terdakwa. Yang dalam KUHP lama disebut namanya petunjuk. petunjuk. Pengamatan hakim itu diperoleh dari mana? Dari keterangan saksi, dari surat, dari barang bukti, dan keterangan terdakwa. Hakim akan menilai selama persidangan. Itu yang keempat itu petunjuk yang di KUHP baru namanya pengamatan hakim. Pengamatan. Jadi keterangan saksi, ahli, surat, pengamatan hakim sekarang dibedakan. Barang bukti yang dulu tidak ada. Barang bukti adalah terdiri dari hasil kejahatan atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Itu berdiri sendiri sekarang. Oke. Lalu tambah lagi bukti elektronik. Ya. Nah, ini yang jadi perdebatan soal bukti elektronik ini. Bukti elektronik itu adalah semua dalam KUHP itu semua dokumen, simbol atau apapun yang berupa digital yang ada dalam komputer.
simbol, tanda baca atau apapun yang melalui komputer atau alat komunikasi. Itu alat bukti sekarang. Namanya bukti elektronik. Lalu sekarang ada bukti satu lagi dalam KUHP yang baru. Kalimatnya begini, segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bukti sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Ketika pasal ini dibahas di DPR, kami dari Kongres KI, kebetulan saya mengusulkan bahwa alat bukti ini saya kira terlalu bias, terlalu luas. Karena bunyinya saja segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bukti sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Artinya apa saja. Lalu kita keberatan, ini kan bisa saja disalahgunakan oleh jaksa, oleh hakim. Tapi ternyata setelah penerapan KUHP ini, saya bersidang di Singkawang. Alat bukti saya gunakan, artinya kita boleh mengemukakan apa saja versi kita untuk membela terdakwa. Jadi alat bukti ini di awalnya kita berpikir, wah jangan-jangan hakim bisa ngarang-ngarang dong. Jaksa bisa ngarang-ngarang. Ternyata itu memberi kesempatan kepada penasihat hukum juga atau terdakwa untuk menyampaikan apa saja yang dia mau yang untuk membela diri. Jadi sekarang alat bukti di pasal 23 KUHP itu ada 8. Yang dalam praktek itu yang sekarang alat bukti nomor 8 itu bunyinya segala sesuatu. Artinya apa saja, tentang hal apa saja yang berkaitan dengan perkara ini yang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Artinya kita boleh menyampaikan apa saja versi kita. Nah, jadi ternyata ketika kita menolak karena pikiran kita, oh bisa saja hakimnya sesuka hati, bisa saja jaksa sesuka hati. Tapi dalam praktek semua alat bukti kan bisa dipergunakan terdakwa, bisa dipergunakan oleh jaksa. Dan bisa menjadi pertimbangan hakim. Jadi bisa saja. Jadi sekarang perluasan alat bukti itu memang ketika dulu dalam rancangannya, karena saya ikut bahas juga, rancangan awalnya itu di pasal 222. Tapi ketika penyusunan terjadi dari pasal 222 itu bergeser menjadi pasal 235. Tetapi awalnya kita keberatan mengenai butir 8 alat bukti, yaitu segala sesuatu yang diperoleh sepanjang tidak dengan melawan hukum. Di dalam praktek ya ternyata sama-sama menguntungkan. Ya, itu bisa dipakai. Pengacara boleh pakai, jaksa boleh pakai, hakim boleh pakai. Jadi awalnya kita berpikir, kalau seandainya semua alat bukti yang disebutkan, saksi nggak ada, ahli nggak ada, surat nggak ada, bukti elektronik nggak ada, barang bukti tidak ada. Lalu dia pakai yaitu nomor 8. Segala sesuatu ditambah dengan keterangan terdakwa. Bisa dihukum. Karena syarat menghukum seseorang itu cukup dengan dua alat bukti. Alat buktinya yang sudah pasti ada keterangan terdakwa. Tinggal surat apa? Atau ada saksi. Jadi untuk menghukum seseorang minimal ada 2 alat bukti. Yang di sidang itu sudah pasti ada keterangan terdakwanya, pasti kasih keterangan. Lalu ternyata dari semua bukti itu tidak ada. Surat tidak ada, barang bukti tidak ada, bukti elektronik tidak ada, ahli tidak ada. Hakim bisa mengatakan segala sesuatu yang ini. Atau hakim menggunakan otoritasnya. Yang namanya pengamatan hakim. Gitu. Jadi tanpa saksi, tanpa surat, tanpa ahli, yang sudah ada di hakim itu ada 3. Pengamatan hakim pasti ada. Keterangan terdakwa pasti ada. Lalu yang terakhir itu segala sesuatu itu. Segala sesuatu apa aja? Apa saja boleh pakai. Yang berkaitan dengan itu. Yang berkaitan dengan perkara itu. Jadi bisa saja hakim tanya, tidak ada saksi yang menerangkan tentang katakanlah contoh kasus pembunuhan. Ya tapi kami merasa ada kejadian, ya itulah segala sesuatu bisa dipakai. Ada orang meninggal, walaupun you tidak menerangkan bahwa you berada di lokasi, tapi kami melihat ada petunjuk pada hari kejadian Anda tidak jauh dari lokasi. Untuk sanya atau lengkapnya keterangan itu kan bukan berdiri sendiri dari rangkaian. Oh, setelah katakanlah Pak Jokowi jadi saksi, dia tidak mengalami, tidak melihat peristiwa itu. Tapi kan ada orang lain memberi gambaran bahwa ternyata mengarah ke
Roy. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan